Halo Smart Investor, kembali lagi bersama saya Ika di Weekly Outlook untuk minggu ini. Kita akan membahas putar isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan fokus untuk minggu ini. Penguatan dialami dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang utama dunia seperti euro, pound sterling, dan lain-lain, terkecuali terhadap Japanese yen dan Swiss francs. Di tengah volatilitas imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang mengalami tekanan hingga 1,70% setelah sampai ke level 1,90%. Saham Amerika Serikat mengalami tekanan dalam 3 pekan secara beruntun di tengah kecemasan terhadap prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat tahun ini. Minyak dunia terus merangkak naik dengan menyentuh level tertingginya dalam 7 tahun terakhir di $87,10 seiring meningkatnya ketegangan Rusia dan Ukraina yang dapat mengganggu pasokan minyak dunia. Inflasi Inggris mencatat rekor tertingginya kembali pada 5,4% secara tahunan di Desember. Kenaikan ini membuka ruang Bank Sentral Inggris untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan Februari mendatang. Dan yang akan menjadi perhatian pasar untuk minggu ini, cermati fluktuasi imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang perlahan merangkak naik dan memberi dampak positif bagi USD. Untuk menguat jelang Fed meeting, efek kenaikan yield ini pun akan menjadi hambatan bagi emas untuk menguat. Pasar pun akan menyoroti serangkaian data manufaktur PMI dan jasa PMI baik dari Jerman, zona Eropa, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat pekan ini. Dua bank sentral utama dunia dijadwalkan meeting pekan ini, diantaranya Bank Sentral Kanada dan The Fed. Waspadai juga memanasnya geopolitik Rusia dan Ukraina yang belakangan ini membuat harga minyak dunia terus menguat, di mana pekan ini berpotensi untuk menembus $90 per barel. Untuk data ekonomi penting yang perlu diperhatikan, di hari Senin, data manufaktur PMI dan jasa PMI untuk periode Desember, baik dari Australia, Jerman, Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat. Secara keseluruhan, data tersebut diperkirakan akan mengalami pelemahan karena efek dari penyebaran Omicron. Di hari Selasa, data inflasi konsumen kuartal keempat dari Australia yang diperkirakan naik 1,0% dari sebelumnya 0,8%. Malam harinya, data consumer confidence Amerika Serikat yang diperkirakan turun 111,9 dari sebelumnya 115,8. Dan hari Rabu, rapat kebijakan Bank Sentral Kanada yang diperkirakan akan tetap pada 0,25%. Data Amerika Serikat di sektor perumahan akan menguat 766.000 unit dari sebelumnya 744.000. Dan yang perlu diperhatikan, laporan data persediaan minyak Amerika Serikat yang memberi dampak pada pergerakan harga minyak dunia. Kamis dini hari, tepatnya jam 2 pagi, Fed Meeting akan menggelar rapat regulernya. Diperkirakan suku bunga acuan tidak merubah pada 0,25%. Pasar akan menantikan pernyataan Ketua Fed Jeremy Powell 30 menit setelahnya, yakni jam 2.30 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Kamis, data GDP kuartal keempat Amerika Serikat yang diperkirakan tumbuh 5,3% dari sebelumnya 2,3%. Sedangkan durable good order Amerika Serikat yang diperkirakan mengalami penurunan minus 0,5% dari sebelumnya 2,6%. Data mingguan klaim pengangguran Amerika Serikat yang diperkirakan turun 260.000 dari sebelumnya 286.000. Dan di hari Jumat, data GDP Jerman kuartal 4 akan mengalami koreksi minus 0,2% dari sebelumnya 1,7%. Malam harinya, data Core PCE Price Index Amerika Serikat yang diperkirakan tetap pada 0,5%. Dan aset-aset yang perlu diperhatikan untuk minggu ini, euro gagal mempertahankan area 1.1430, di mana penutupan pekan lalu berada di bawah MA13 dengan stokastik bergerak turun sehingga memicu tekanan bagi euro untuk bergerak pekan ini di bawah 1.1300. Di mana target bawah 1.1200, waspadai penutupan di bawah 1.1185, ancaman bagi euro untuk tertekan hingga menuju 1.1000. Untuk res pekan ini di 1.1200 sampai 1.1400. Dan untuk pound sterling, area 13700 menjadi area penting untuk melanjutkan penguatan pound sterling pekan lalu, namun gagal sehingga ruang koreksi terjadi dan berlanjut untuk pekan ini. Target penembusan support 1.3500, maka ancaman penurunan menuju 1.3430. Penurunan ini didukung penutupan mingguan di bawah MA26 dan stokastik yang dead cross. Untuk range pekan ini di 1.3400 hingga 1.3650.
Dan untuk emas, berhasil bergerak di atas 18.30 menjadi sinyal bullish terbentuk, namun sepenuhnya belum dikatakan berhasil jika penutupan belum berada di atas 18.43. Sehingga range untuk emas masih berada di rentan harga 18.20 hingga 18.50. Pekan ini dengan melihat penutupan pekan kemarin, upaya untuk mendorong menembus 18.50, namun ujian belum cukup karena sentimen data. Penembusan 18.50 maka memudahkan emas untuk membentuk range baru 18.50 sampai 18.75. Sebaliknya, berbaliknya penutupan di bawah 18.28 maka ruang koreksi menuju 1.800 hingga 18.15. Untuk pekan ini range berada di 18.10 hingga 18.50. Ya Smart Investor, kesimpulannya sejumlah sentimen yang terjadi pekan ini diantaranya data manufaktur GDP dan rapat kebijakan Bank Sentral Kanada, Amerika Serikat akan memberi sentimen besar bagi pergerakan mata uang, komoditas, dan saham. Memanasnya tensi politik di Rusia dan Ukraina masih menopang minyak, di mana tidak menutup kemungkinan minyak akan menembus level high di $90, bahkan tidak menutup kemungkinan ke $100 per barel. Sementara itu, prospek kenaikan suku bunga membuat yield obligasi Amerika Serikat terus merangkak naik dengan menembus level tertingginya di 1 tahun ini 1,80% dan pekan ini berpotensi menuju 1,90%. Kenaikan yield obligasi ini adalah membuat emas sulit untuk bergerak kembali di atas 18.50. Fluktuasi harga di pekan keempat masih berlanjut, perlu hati-hati dalam bertransaksi dan cermati perkembangan data yang ada. Ya Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa!